Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua di Tori Tonic Review. Nah, kali ini Mimin kedatangan nih salah satu cooler baru keluaran Enermax. Ini dirilis kalau nggak salah sih awal tahun ini ya. Ini Enermax LiqMax X-Flow 360 Liquid Cooler. Ini generasi baru dibanding dengan cooler-cooler sebelumnya. Cooler ini udah bisa AM5 sama soket LGA 1700. Yang pasti kalau sistem PC kalian sudah menggunakan sistem baru, ini cooler aman. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya bagian dari packagingnya. Nah, packagingnya kalau di atas itu ketulis Enermax AM5 ready, Intel LGA 1700 ready. Bagian bawah seperti biasa nih polos, bagian atas itu ya begitulah berbagai bahasa. Nah, kalau bagian belakangnya itu spesifikasinya. Di sini spesifikasinya ada dua untuk yang 240 dan 360. CPU soketnya soket LGA 1700, 1200, 115X, 2066, 2011 version 3, 1366, AM5 dan AM4. Terus untuk dimensi dari radiatornya kalau yang 280 kali 120 kali 38. Kalau yang 360-nya 400 kali 120 kali 38 mm. Panjang dari selangnya itu sekitar 400 mm. Cool plate-nya pakai copper, radiatornya aluminium, tube-nya itu rubber, water block pump-nya itu speed-nya 1200 sampai 3000 rpm, cukup besar ya. Bearing-nya menggunakan ceramic bearing, MTBF-nya itu 50.000 jam. Untuk fan-nya speed-nya 500 sampai 3000 rpm, boleh dibilang 3000 rpm itu kenceng ya. Terus kalau untuk fan-nya dimensinya 120 kali 120 kali 26,8 mm. Untuk speednya 500 sampai 1800 rpm, airflow-nya 58,03 cfm. Thermal grizzly-nya itu udah dapet. Di sini ditulis Dow Corning TC5888. TDP-nya itu kalau yang 240 maksimal di 380 watt. Nah, kalau yang 360 400 watt teman-teman. Itu boleh dibilang CPU prosesor zaman sekarang udah pasti aman pakai ini. Nah, di sini juga dijelasin coolernya itu sudah the next gen dual chamber extreme pump with patented shunt channel technology. Terus juga 60 mm VRM fan with speed up to 3000 rpm. Nah, itu yang tadi Mimin sebut untuk fan-nya ternyata bukan fan radiator ya, tapi fan di atas water block-nya. High performance pressure optimized PWM fan sama magnetic rotatable AIO cover. Jadi covernya kalau menurut penjelasan dusnya sih bisa diputer-puter ya. Sama satu lagi ini yang unik nih, premium refillable 38 mm thick radiator, offer greater efficient and a longer lifespan. Nah, tanpa banyak bacot langsung aja yuk kita unboxing. Yang pasti ini seperti biasa nih ya, kitab suci. Terus ini bracket nih, soket-soket, persoketan, perkabelan, ya ada kabel juga, ada baut-baut. Terus ini 3 buah fan Enermax. Di sini tulisannya Enermax UCS VA RGB 12P LMF 500 sampai 1800 rpm. Ini nih yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Nah, ini radiatornya, wah boleh dibilang nih radiatornya sih tebel ya, cukup tebel nih. Terus sama ini dia langsung water blocknya. Nanti kita jelasin deh spesifikasi dan segala macamnya, nanti kita jelasin. Nah, nih yang paling tak kalah penting nih, dikasih satu buah botol susu. Ini botol isinya air buat ganti airnya nih. Jadi nih AIO bisa di refill airnya kalau habis. Ini udah disiapin coolant-nya. Nah, kalian bisa pakai coolant ini atau juga kita juga jual kok coolant seperti ini. Nah, terus ini jumper, baut-baut juga. Nah, itu dia yang didapat teman-teman. Nah, ini 3 buah fan ya, 12 cm. Nah, enaknya lagi fan ini sudah sistemnya DC chain, satu colokan. Colok sini, colok sini, colok sini, tinggal colok.
jadi nggak pakai banyak kabel teman-teman. Sekarang kita bahas dulu nih ya untuk spesifikasi dari water blocknya. Cover ini magnet ya teman-teman. Jadi kalian teman-teman tinggal begini, misalkan posisinya nggak pas, tinggal diputer. Nggak pas lagi, tinggal diputer. Nih segala sisi bisa ya diputer-puter ya. Nah tuh, jadi ini salah satu Mimin demen juga nih. Kadang kalau kita lagi ngerakit, ternyata logonya miring, ini nggak bakalan miring karena bisa dicopot. Terus juga diklaim sama si Enermax, ini the next dual chamber extreme pump with patented shunt channel technology. Jadi ini water blocknya itu ada kipas. Kipas ini bukan kipas abal-abal ya. Kipas ini membantu mendinginkan water block kalian nih. Tuh. Jadi water blocknya biasanya kan water block itu tidak ada pendinginan sama sekali. Nah, kalau si Enermax udah pasang kipas sebesar 60 mm atau 6 cm untuk membantu water blocknya itu tetap dingin, tetap terjaga dingin. Jadi ini teknologi yang diunggulkan dari tipe Enermax LiqMax X-Flow ini. Nah, kedua juga ini nih, selangnya ini rubber nih, teman-teman tuh, enak. Ini panjangnya kita ukur ya. Panjangnya itu nyampe di angka 40 loh teman-teman, sampai di water block ya. Dan kabelnya ini tuh, nanti kabelnya Mimin jelasin cara pasang-pasangnya. Kalau untuk motherboardnya dia ARGB. ARGB-nya juga bisa terima dan ini bisa terima dan ini masang sama satu buah 4 pin PWM. Sekarang kita bahas radiator ya teman-teman. Nah, untuk dari radiator nih, kelihatan Mimin tadi sih tebel ya. Sekarang kita coba nih. Oh ya bener, ternyata 40 mm atau 40 cm, jadi lebih panjang. Nah teman-teman mesti hati-hati kalau pakai cooler ini. Casing kalian muat nggak sampai 40? Takutnya nggak muat. Untuk lebarnya ini 3,5 ya teman-teman. Boleh dibilang tebal juga nih. Ini sama fan kisaran 5 cm nih. Nah kalau untuk di sini dia 1, 2, 3 fan 12 cm karena ini tipenya 360. Sama ini nih yang paling menarik nih, air kalian bisa ganti nih, tinggal buka ini pakai obeng, airnya keluar, kalian tinggal isi lagi dari penjualan yang sudah disediakan yang tadi Mimin bilang tuh, botol-botol susu. Nah selanjutnya langsung aja yuk kita uji coba pasang dan performanya seberapa ganas dari cooler Enermax LiqMax X-Flow 360 ini. Take me to my grave, bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine, take me to my grave. Itu dia Mimin udah coba tes dari performa Enermax LiqMax X-Flow 360. Mimin sudah rekap datanya ya. Nah, didapat kita untuk Enermax LiqMax ini kita mendapatkan performa. Jadi Mimin tesnya dua nih ya. Satu pakai fan GameMax, satu pakai fan bawaan dari si Enermax. Apakah beda fan bawaan sama fan-fan murah yang kadang-kadang kita pakai buat samain tema dengan fan-fan lain? Nah, sekarang Mimin udah tes nih. Untuk hasil Cinebench single core, kalau kita pakai fan asli tuh dapat maksimalnya di 67,2 derajat. Sedangkan kalau kita pakai fan GameMax itu dapat 69,5 derajat. Performanya lumayan jauh ya. Nah, tapi kalau untuk di Cinebench multicore, kita pakai fan aslinya itu maksimal 69 derajat. Tapi kalau pakai fan GameMax itu bedanya lumayan jauh ya, sekitar hampir 10%
di maksimalnya itu 74 derajat. Nah, kalau kita pakai software OCCT, hasil fan aslinya itu 76,8 derajat untuk maksimumnya, dan untuk pakai fan GMX-nya itu sebesar 83,5 derajat. Nah, Mimin juga coba untuk tes satu game nih, Cyberpunk nih. Kalau pakai fan bawaan dari Enermax Slickmax ini dapat di suhu maksimal 65 derajat. Sedangkan untuk GateMax-nya itu di 69 derajat. Oh iya, untuk pengetesan dari Enermax Slickmax X-Flow 360 ini, Mimin menggunakan Ryzen 7 7800X3D yang dimana performanya mantap. Panasnya juga boleh menjadi salah satu indikator dari testing I/O cooler keluaran Enermax ini. Nah, kesimpulan Mimin untuk I/O cooler Enermax Slickmax X-Flow 360 ini, menurut Mimin performanya cukup oke, cukup meminimalisir panas yang dihasilkan dari salah satu prosesor ganas. Ya, kali ini Mimin tesnya memang bukan yang paling tinggi, tapi boleh dibilang jadi salah satu patokan lah ya untuk dari performa I/O cooler ini. Enermax sendiri itu dijual itu ada dua tipe ya, Enermax Slickmax X-Flow 240 sama yang 360. Nah, yang Mimin coba kali ini sih yang 360. Nah, harga yang ditawarkan dari 360 ini cuma di harga 1,7 jutaan. Dan kalau yang 240 itu dijual di harga 1,3 jutaan. Menurut Mimin, harga yang ditawarkan dengan performa yang dihasilkan ini worth it ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah worth it? Kalian bantu komen ya di bawah. Selain harga yang ditawarkan cukup worth it, kalian sendiri bisa melihat dari tampilan Enermax Slickmax X-Flow 360 ini, dimana ini cooler ininya juga keren ya menurut Mimin ya, unik nih water blocknya. Terus kedua ini bisa kita puter-puter nih, tuh bisa 360 derajat nih teman-teman. Jadi kadang kan kalau kita bikin PC I/O itu kadang terbalik, logonya nyamping lah atau gimana. Nah, tenang aja, kalau ini logonya pasti lurus. Tuh, kalian tinggal angkat, pindahin, masukin. Ini keren banget teman-teman. Ini jadi salah satu kelebihan. Nah, salah satu kelebihan lainnya lagi, ini cooler itu sebenarnya bukan teknologi baru sih, tapi ini mempengaruhi performa dari I/O ini. Karena apa? Karena di dalam water blocknya itu ada kipasnya. Jadi ini sangat membantu untuk mengurangi panas atau mengeluarkan hawa panas yang dihasilkan dari water block. Yang dimana water block itu akan panas ketika prosesor panas. Jadi hawa panas yang ada di prosesor nempel ke water block dan dibantu buang lewat air dan juga lewat kipas yang ada di water blocknya. Itu dinamakan Enermax sendiri adalah The Next Gen Dual Chamber Extreme Pump, yang performanya kita sudah lihat yang tadi Mimin ringkas. Enermax ini juga sudah ARGB sync ya, sudah sync sama motherboard yang memiliki konektor 3 pin ARGB. Kalau Asus dia bisa pakai Aura Sync, kalau Gigabyte dia bisa pakai Fusion, kalau si ASRock itu dia pakai Polychrome, kalau MSI itu dia bisa pakai MSI Mystic Light. Nah, jadi cukup komplit dari fitur Enermax Slickmax X-Flow ini. Untuk kompatibilitasnya sendiri, boleh dibilang ini I/O-nya sudah cukup lengkap ya. Sudah bisa sampai LGA yang baru 1700, dan juga untuk AMD dia juga sudah support di soket AM5. Sama satu lagi kelebihannya dia bisa diganti airnya teman-teman. Sebelumnya Mimin juga udah kasih tahu dimana kalau kita mau ganti airnya itu ada di atasnya, dan juga sudah disediakan air cadangan dari I/O cooler ini. Menurut Mimin ya ini salah satu I/O yang disediain dan bisa diganti airnya ya kalau sudah istilah kata kita pakai sudah lama. Nah, salah satu kelebihan lainnya Enermax Slickmax X-Flow 360 ini diklaim sama si Enermax-nya ini maksimum TDP dari prosesor kalian bisa sampai 400 watt. Ini cukup tinggi ya untuk sebuah I/O cooler yang beredar saat ini. 400 watt itu masih jarang. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kalian pakai prosesor yang high macamnya kalau si Intel itu 14900 atau si AMD Ryzen 9 7000 series, ini masih aman.
Cuma kekurangannya menurut Mimin, kalian harus memperhitungkan casing kalian karena radiatornya ini cukup tebal ya teman-teman. Nah, radiatornya ini dia 38 mm. Dia udah hampir Arctic ya, walaupun belum setebal Arctic, tapi dia juga sudah cukup tebal. Jadi kalau teman-teman pakai casing-casing yang pas-pasan, lebih baik dihitung terlebih dahulu karena takutnya dia mentok, ya kan? Nah, warranty dari Enermax Slick Max X Flow ini selama 5 tahun. Menurut Mimin, kelebihan dan kekurangannya cukup worth it jika kalian membeli produk ini. Tapi balik lagi, tergantung kalian. Menurut kalian worth it atau enggak, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian mau beli, tentunya seperti biasa, kalian tinggal klik link yang Mimin sudah taruh di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.